Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang notasi UML. Sistem yang saya bangun yaitu sistem pembelian obat klinik. Sistem pembelian obat klinik, baik. Oke. Nah, diagram yang saya buat ada 4. Di antaranya ada use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Ini adalah bentuk use case diagram yang saya buat. Use case diagram itu memberikan gambaran interaksi antara aktor dengan lingkungannya, dengan sistem yang ada. Nah, sini ada 4 aktor: register buyer, unregister buyer, operator, dan kurir. Mulai dari unregister buyer, pelanggan yang belum mendaftar itu bisa melihat obat yang ada di sistem, mencari obat. Nah, kemudian bisa memesannya, misal untuk melihat harga, seperti itu. Nah, kemudian masukkan keranjang. Sebelum dimasukkan ke keranjang, itu unregister buyer harus melakukan login. Nah, login ini ada syaratnya, harus registrasi terlebih dahulu. Maka kenapa di sini ada tanda anak panah include ya, dengan keterangan include. Nah, maksudnya use case login ini akan bisa dilakukan, dijangkau ketika use case registrasi telah selesai. Artinya use case registrasi ini sebagai prasyarat untuk masuk ke use case login. Nah, seperti itu. Kemudian unregister buyer melakukan registrasi. Nah, setelah registrasi berhasil, jadilah pelanggan yang sudah terdaftar, register buyer. Kemudian melakukan login. Setelah login, mencari obat yang sebelumnya dicari, dipesan, dimasukkan ke keranjang. Nah, di bagian keranjang ini kita bisa menambah jumlah pesanan. Misalkan membeli Sanaflu itu 1 pieces, kita bisa tambah jadi 2 pieces, bisa dikurangi juga, bisa menghapus pesanannya juga. Nah, ketika pesanan yang mau dibeli udah fix nih, udah oke, udah yakin, lanjut ke proses use case melakukan checkout. Nah, di melakukan checkout ini, pembeli harus mengisi alamat rumah. Kemudian sistem menampilkan kurir by klinik, jadi kurirnya otomatis menggunakan kurir yang disediakan oleh klinik tersebut. Nah, kemudian sistem membuat invoice, pelanggan melihat invoice, melakukan pembayaran, kemudian melihat hasil transaksi, melihat status barang. Nah, di sini ada anak panah login. Jadi ketika pembayaran sudah selesai, kemudian mau melihat status barang, itu dipastikan sudah login terlebih dahulu ya. Login terlebih dahulu, kemudian logout. Nah, okay. Kemudian use case dari sisi operator. Nah, ini operator kliniknya. Operator klinik login, dia bisa mengolah data obat. Nah, ini ada asosiasi yang langsung mengarah ke mengolah data obat. Nanti ada anak panah include, yang artinya untuk mengolah data obat harus dipastikan sudah login terlebih dahulu. Kemudian ada asosiasi mengolah pesanan. Nah, oh iya, mengolah data obat ini di sini ada mengurutkan obat, memasukkan obat, menghapus obat,
mengubah data obat. Nah, ini pakai tanda generalization. Nah, ya. Oke. Kemudian operator mengolah pesanan sama, dipastikan sudah login terlebih dahulu baru bisa mengolah pesanan. Itu bisa mengirim, mengemas, dan melihat pesanan. Nah, kemudian di sini ada kurir yang bertugas mengirim pesanan. Baik, masuk ke activity diagram. Di sini partisi activity diagram, unregistered buyer, dan dengan sistem. Nah, activity diagram ini menjelaskan aktivitas pengguna atau pelanggan dengan sistem. Nah, di sini start, unregistered buyer membuka aplikasi, kemudian sistem menampilkan menu awal, pelanggan, calon pelanggan, unregistered buyer calon pelanggan mencari obat, kemudian ketika obat yang dicari sudah ketemu, ibarat diklik lah, kemudian sistem menampilkan yang dipilih, calon pelanggan menambahkan pilihan ke keranjang. Nah, kemudian karena dia belum terregistrasi, tampil form registrasi. Nah, pelanggan melakukan isi form registrasi, validasi. Apabila gagal, tampil akun sudah tersedia. Nah, akun yang dimasukkan sudah ada di data registrasi. Nah, ketika validasi berhasil, tampil registrasi berhasil, kemudian berada di menu awal dan selesai. Activity diagram yang kedua yaitu apa nih? Oke. Activity diagram yang kedua, register buyer dengan sistem. Pertama login, menampilkan halaman login, kemudian memasukkan username dan password, melakukan verifikasi. Ketika salah verifikasi, sistem menampilkan login gagal dan langsung mengarahkan ke input username password kembali. Ketika verifikasi berhasil, tampil login berhasil, kemudian menampilkan menu awal dan pelanggan mencari obat, menampilkan obat yang dipilih. Nah, di sini ada cabang. Ketika pelanggan sudah mendapatkan obat yang dipilih, itu bisa dimasukkan ke keranjang terlebih dahulu. Mungkin bukan hanya satu ketika ingin membeli obat ya, misalkan mau beli obat pusing sama obat mah, obat lambung. Nah, itu bisa ditambahkan ke keranjang terlebih dahulu. Kemudian beli sekarang. Nah, beli sekarang nih langsung anak panahnya di merge, digabung. Nah, dari tambah keranjang dulu. Dari tambah keranjang, misalkan mau menambah keranjang nih, mau beli obat lebih dari satu. Nah, tentukan. Misalkan yang pertama itu obat pusing. Obat pusing, tambah kuantitasnya, bisa dikurangi. Nah, kemudian masuk sini, digabungin. Nah, ini bagian tambah keranjang. Misalkan obat pusing udah fix beli 2 pieces, menampilkan obat dimasukkan ke keranjang. Kemudian anak panahnya naik lagi balik ke menampilkan yang dipilih. Nah, jadi tadi setelah oke dengan pilihan obat pusing 2, nampilin lagi pilihan obatnya, kemudian anak panahnya kemari mencari obat. Nah, kalau yang beli sekarang itu masuk sini, dipecah, ditentukan lagi obatnya. Tadi misal obat pusing beli 3 pieces, yang bagian beli sekarang masuk kemari. Nah, ini anak panah beli sekarang melakukan check out. Pembeli melakukan check out, sistem otomatis menentukan kurir by klinik, sistem membuat invoice.
pelanggan melihat invoice, pelanggan melakukan pembayaran. Nah, sistem memverifikasi pembayaran. Jika pembayaran yang masuk kurang, maka tampil pembayaran kurang. Balik lagi ke pelanggan yang harus melakukan pembayaran. Apabila pembayaran berhasil, tampil pembayaran berhasil. Pelanggan melihat hasil transaksi, kemudian melihat status barang, dan bisa keluar selesai. Activity diagram ketiga, yaitu activity mengolah data obat. Nah, ini operator login, sistem tampil halaman login, memasukkan username password, verifikasi, berhasil, tampil login berhasil, gagal, tampil login gagal, masuk lagi ke username password. Oke, login berhasil, tampil menu awal pada sistem. Kemudian operator melihat olah data obat. Nah, menu olah data. Kemudian operator mengupdate data. Nah, bisa mengurutkan obat. Diurutkan misal dari stok yang paling sedikit ke yang terbanyak. Nah, kemudian memasukkan obat. Bisa menghapus obat, mengubah data obat. Seperti itu. Kemudian selesai, simpan data. Nah, sistem menampilkan data yang telah diupdate. Nah, kemudian diagram keempat, yaitu aktivitas memproses pesanan. Nah, misalkan sudah login ya tadi, sudah login, tampil login berhasil, melihat menu awal, melihat pesanan yang masuk. Nah, kemudian sistem menampilkan pesanan. Nah, di sini operator mengemas pesanan. Jadi ketika melihat pesanan yang masuk, langsung disiapkan sama operatornya. Operatornya beraktivitas mengemas pesanan. Kemudian sistem menampilkan status pesanan dikemas yang nanti akan dilihat oleh pelanggan. Nah, kemudian setelah selesai dikemas, operator memberikan pesanan ke kurir. Kurir menerima pesanan, kemudian kurir lapor mengirim pesanan ke operator, kemudian operator menampilkan status pesanan menjadi dikirim. Nah, sini kurir mengirim pesanan, kemudian barang sudah sampai di pembeli, kurir lapor ke operator, dan operator konfirmasi menampilkan status pesanan telah sampai. Nah, di sini sistem konfirmasi pesanan diterima setelah pelanggan mengkonfirmasi ya. Kemudian operator melihat pesanan telah selesai dan finish. Kemudian activity diagram kelima, itu aktivitas status kontrol pesanan antara pembeli dengan sistem. Misal udah login ya, kemudian login berhasil, tampil menu awal seperti biasa, melihat status barang. Nah, melihat status barang, pelanggan melihat status barang, sistem menampilkan seperti tadi yang kalau ketika kurir mengkonfirmasi ke operator pesanan dikemas, kemudian kurir lapor pesanan sedang dikirim, kemudian ketika sampai kurir lapor pesanan telah sampai. Nah, pesanan telah sampai ketika operator itu mengkonfirmasi pesanan telah sampai, sistem tampil konfirmasi pesanan diterima pada sisi pelanggan. Kemudian pelanggan mengkonfirmasi pesanan diterima. Oke, selesai. Nah, ini bagian sequence. Sequence diagram menggambarkan kolaborasi antara objek yang dinamis. Nah, ini objek-objeknya, menu utama, daftar obat, keranjang. Nah, ini mulai dari unregister buyer, yaitu membuka menu utama. Kemudian pada objek daftar obat, mencari obat. Kemudian memasukkan obat ke keranjang. Nah, ini melakukan registrasi ya. Dicek dulu di sini di objek. Dicek ternyata belum login nih, maka harus melakukan registrasi terlebih dahulu.
kemudian memasukkan username dan password, validasi, mendapatkan akun, kemudian kembali ke menu utama. Nah, sekarang sudah jadi pembeli yang terregistrasi. Kemudian tahap pertama itu login, masukkan username password, verifikasi akun, ada di data login, objek data login, kemudian login sukses, login sebagai pelanggan yang terregistrasi, kemudian membuka menu utama, mencari obat, memesan obat. Pada objek proses memesan, itu bisa beli sekarang, bisa masukkan keranjang seperti pada activity diagram sebelumnya. Nah, kemudian ini bisa tambah kuantitas, kurangi kuantitas, jumlah obat, bisa menghapus obat, pesanan di checkout pada objek checkout. Nah, invoice. Nah, setelah pesanan di checkout, objek invoice membuat invoice dan mengirimkan invoice ke pelanggan. Kemudian di sini operator memvalidasi pembayaran, kemudian mengirimkan status transaksi, pelanggan melihat status transaksi. Nah, kemudian operator mengemas obat. Setelah dikemas, diberikan kepada kurir. Kurir mengirim pesanan ke pelanggan. Pesanan diterima, kurir mengkonfirmasi, dan pesanan selesai disampaikan ke operator. Nah, sequence yang kedua itu sequence olah data by klinik. Nah, di sini ada operator. Operator pasti login terlebih dahulu, verifikasi, login sukses, login sebagai klinik. Operator klinik di sini. Operator klinik. Operator. Nah, login sebagai operator, melihat menu utama. Kemudian pada objek data obat, mengupdate data. Seperti yang tadi, mengurutkan, memasukkan, mengurangi obat, menghapus obat, dan data berhasil diupdate. Nah, kemudian diagram yang terakhir, sini ada kelas diagram, yaitu menggambarkan kelas-kelas dan hubungan-hubungan relasi antara kelas-kelas yang lain, satu sama lain. Baik, sini ada registrasi buyer, itu ada atributnya, ada pelanggan ID, nama, alamat. Nah, untuk metodenya, pelanggan melihat obat dan bisa membeli obat. Kemudian mencari di data obat. Nah, ini ada unregistered buyer ya. Dia nggak punya atribut, cuma bisa melihat daftar obat aja. Nah, kemudian pelanggan itu memesan obat. Nah, kemudian sini ada kelas diagram pesanan. Ini hubungan antar obat, yaitu many to many. Banyak obat, beberapa obat, banyak obat itu bisa menjadi banyak pesanan. Misalkan pesanan 1, 2, pesanan 1 isinya obat AB, pesanan 2 isinya obat CD. Kemudian pesanan selesai dibuat, itu membuat invoice ya. Satu pesanan, satu invoice. Misalkan satu pesanan isinya ada obat ABCD, ya keterangan invoice yang dibuat ya satu, isinya ada invoice barangnya yang ABCD. Di sini ada invoice ID, kemudian ada pesanan ID ya, sebagai di sini foreign key ya, kunci tamunya. Nanti bisa kelihatan tanggal pesannya, nama obatnya. Kita bisa memanggil pelanggan ID-nya. Pelanggan ID ada nama sama alamatnya. Nah, kemudian membuat metodenya, membuat invoice. Nah, ini hubungannya dengan transaksi, yaitu one to one. Satu invoice, satu transaksi. Transaksi ID.
Nah, di sini transaksi ID, tanggal transaksi, jumlah transaksi, pelanggan ID. Itu yang melakukan pembayaran itu pelanggan yang mana bisa ketahuan, terus invoice ID-nya juga. Nah, kemudian memvalidasi pesanan. Dan masuk ke operator. Nah, ini hubungan dengan operator many to one. Banyak class diagram yang melakukan transaksi itu divalidasi oleh operator, dikelola oleh satu operator. Nah, operator ada operator ID-nya, nama, alamat. Operator di sini bertugas mengelola pesanan. Nah, setelah dikelola, dikirimlah ke kurir. Satu operator mengirim banyak kurir. Hubungannya one to many. Nah, kurir mengirim barang ke banyak pelanggan. Banyak kurir mengirim ke banyak pelanggan. Nah, di sini ada foreign key pesanan ID lagi. Nah, di sini jelas ya banyak yang bisa kita panggil. Jadi, kurir mendapatkan informasi jelas mengenai barang yang harus dikirim. Kurang lebih seperti itu presentasi dari saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf sebelumnya apabila masih banyak kekurangan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.